Halo semuanya, kembali lagi di Kuliah ID. Jadi sesuai janji aku di video kemarin, hari ini aku bakal ngejelasin lebih lanjut lagi tentang lingkungan sosial atau college life di Vkom Unpad. Jadi mungkin agak sedikit disclaimer untuk video ini karena apa yang aku ceritain di sini adalah murni dari apa yang aku rasakan dan aku alami selama menjadi mahasiswa di Vkom Unpad. So without further ado, let's get into the video. Nah, sebetulnya kenapa sih college life atau lingkungan sosial ini perlu dibahas juga? Karena menurut aku selain akademik, sebenarnya lingkungan sosial ini punya pengaruh besar juga terhadap perkembangan kita sebagai mahasiswa, baik itu dari skill maupun dari sifat kita. Nah, pastinya setiap kampus atau setiap fakultas itu punya budaya atau keadaan sosial yang beda-beda. Nah, di sini aku mau ngebahas spesifik tentang lingkungan sosial yang ada di Vkom Unpad. Selama 3 tahun aku kuliah sebagai mahasiswa Vkom Unpad itu secara keseluruhan itu seru. Hal pertama yang benar-benar paling aku rasain ini adalah aku itu bisa bebas berekspresi dan bebas membuat karya dalam bentuk apapun itu. Terus di Vkom Unpad ini banyak banget dari teman-teman aku dan orang-orang di sekitaran aku juga yang produktif banget. Kayak ada aja gitu setiap hari mereka ngeluarin konten baru, mereka bikin karya baru, ngepromosiin kayak aku bikin karya baru loh gitu, ada uploadan baru loh, coba dengerin yuk atau nonton yuk gitu. Jadi kayak setiap hari tuh pasti ada aja sesuatu yang bisa dinikmatin. Teman-temanku tuh ada yang bikin podcast, terus ada yang bikin radio juga, banyak juga yang ngeband, aku pun juga bikin musik. Terus yang bikin film pun juga nggak cuma anak TVF doang gitu, banyak anak non TVF yang rajin bikin film juga. Jadi banyak banget gitu pilihan yang bisa kita ambil gitu sebagai mahasiswa di Vkom Unpad ini. Paling PR selanjutnya itu adalah gimana caranya supaya karya kita itu bisa banyak penikmatnya. Karena sebetulnya menurut aku Vkom Unpad sendiri itu punya pasarnya sendiri gitu, punya selera sendiri lah gitu, dan nggak semua jenis karya itu tuh bisa masuk ke pasar Vkom Unpad itu. Sebenarnya itu bukan suatu hal yang menjadi masalah sih, karena balik lagi selera orang itu kan bisa beda-beda ya. Jadi itu pinter-pinter kita aja untuk cari audiens yang pas gitu untuk menawarkan karya kita. Terus aku juga nggak merasakan adanya gap yang terlalu jauh antara cutting dan adik tingkat gitu. Soalnya baik aku dan teman-temanku itu banyak yang bisa deket sama cutting, banyak yang bisa deket sama adik tingkat juga gitu. Paling yang jadi gap itu ketika kita manggil mereka kak atau kang atau teh gitu. Sisanya mah kayak kita ya udah kayak setara aja gitu. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama sharing ilmu, terus ya bercanda bareng kayak gitu. Jadi senioritas itu tuh hampir nggak ada. Kalau misalkan di jurusan lain, berarti aku nggak tahu sih. Cuma kalau di TVF itu menurut aku nggak susah untuk bisa nge-approach cutting-cuttingnya atau adik tingkatnya. Jadi secara keseluruhan lingkungan sosial di Vkom Unpad ini cukup positif sih menurut aku. Karena Vkom Unpad ini menurut aku dipenuhi oleh banyak orang-orang yang produktif dan kreatif. Terus banyak yang mengayomi juga, nggak pelit untuk sharing-sharing ilmu. Jadi hal itu sangat memotivasi aku untuk bisa mengembangkan diri, untuk bisa sebagus mereka juga dalam berkarya. Terus bahkan banyak dari orang-orang dari fakultas lain yang bilang kalau Vkom Unpad itu sebenarnya fakultas yang cukup nyeni karena produktivitas dari anak-anaknya itu sendiri. Kukira aku bakal ngasih tahu banyak tentang lingkungan sosial di Vkom Unpad, tapi ternyata yang bener-bener bisa ku highlight itu cuma 2 hal itu doang. Karena itu 2 hal yang emang bener-bener paling ku rasakan. Setelah ini aku mau ngasih beberapa tips ke kalian untuk how to live your college life to the fullest. Jadi tips yang pertama yang bisa ku kasih ini adalah jangan menjadikan kuliah itu sebagai beban. Karena menurut aku kalau kalian bener-bener memusingkan nilai doang itu kayak sayang aja gitu, karena dalam waktu 4 tahun kuliah itu sebenarnya banyak banget hal yang bisa kalian lakukan selain kuliah. Karena pada akhirnya kuliah kalian tuh bakal baik-baik aja gitu selama kalian bisa membagi waktu dengan baik, selama kalian tahu tanggung jawab utama kalian di situ adalah untuk kuliah gitu, selain untuk mungkin social networking atau berkarya segala macam. Tapi tetap ketika kalian masuk kuliah, tanggung jawab kalian adalah untuk menyelesaikan kuliah itu. Cuma jangan dijadiin beban aja. Kayak ya udah biarkan itu mengalir aja gitu, nanti pada akhirnya juga bakal selesai kok. Terus yang kedua,
Kedua, gunakan 4 tahun kuliah kalian itu untuk mengasah skill, minat, dan bakat kalian. Itu udah pasti. Pas di kuliah ini, menurut aku, kita tuh akan dihadapkan oleh banyak banget pilihan. Kita tuh bener-bener yang namanya dikasih kebebasan untuk kita mau jadi apa itu pas waktu masa-masa kuliah gitu. Kalian mau nge-brand kalian jadi apa, terus kalian mau melakukan apa, itu bener-bener bebas banget, banyak banget pilihan. Terus yang ketiga, sering-seringlah social networking, banyak-banyakin relasi, banyak-banyakin bahasa kasarnya tuh, banyak-banyakin nongkrong lah, karena sebetulnya banyak banget yang bisa kalian dapat gitu dari menambah relasi, dari banyak-banyak berteman, mengobrol. Karena setiap orang itu expert di ilmunya masing-masing. Jadi ketika kalian bertemu dengan orang baru, di situ kalian juga bisa saling sharing ilmu. Terus kemampuan kalian juga jadi bisa bertambah, kemampuan ilmu kalian juga jadi bisa bertambah. Terus yang keempat, bijak-bijaklah dalam memilih project atau event yang mau kalian ikutin di kampus. Sebenarnya bukan hal yang surprising lagi sih kalau kampus itu sebetulnya banyak menawarkan project atau event yang dimana kita bisa berpartisipasi, kita bisa ikut jadi staff atau datang ke acara itu juga. Nah, saran aku sih kalau kalian emang tertarik untuk ikut project atau event yang ada di kampus itu, kalian bener-bener milih yang kalian suka dan make sure kalian bekerja dengan baik di event atau project itu. Jangan sampai kalian ngikutin project atau event itu cuma karena biar CV kalian itu banyak isinya. Nah, terutama nih buat para maba-maba nih, biasanya kan anak-anak yang baru masuk kuliah ini kan excitementnya itu masih tinggi, dan biasanya tuh bakal gelagapan kalau memilih project atau event yang mau diikutin. Kayak bisa aja tuh semuanya tuh diikutin gitu. Menurut aku coba untuk memilah-milah gitu, karena kasihan kaliannya juga kalau terlalu banyak ngambil event atau project, jadi kalian jadi entah kurang istirahat atau kuliahnya keteteran dan lain sebagainya. Jadi pilihlah event atau project yang kira-kira bakal pertama benefit untuk kalian sendiri, dan kedua benefit untuk orang banyak. Dan yang terakhir, jangan biasakan nge-deadline tugas, karena nanti kalian bakal repot sendiri, udah pasti. Apalagi kalau misalkan tugas itu dalam bentuk project yang berkelompok. Kalau misalkan sendiri, nge-deadline sendiri tuh sebetulnya masih yang kayak, itu tuh kembali lagi ke individu gitu. Kalau misalnya kalian nge-deadline sendiri, kalian nggak akan ngerugiin orang lain. Tapi kalau misalkan kalian nge-deadline di tugas yang bentuknya kelompok atau project, atau yang melibatkan orang banyak, itu tuh bakal bisa ngerugiin banyak orang. Makanya sebenarnya penting untuk bisa manage waktu dengan baik. Selain berpartisipasi dalam banyak kegiatan akademik, ingat juga kalau kalian itu punya tugas kuliah yang harus diselesaikan. Make sure untuk nggak menyelesaikan itu di deket-deket hari, karena kasihan ke kalian juga. Tapi kalau kalian emang terbiasa untuk nge-deadline dan lebih enak nge-deadline, itu mah nggak masalah sih. Cuma kalau misalkan case-nya dalam bentuk tugas kelompok, sebaiknya banyak-banyak berkoordinasi sih sama teman-teman sekelompoknya, jadi supaya sama-sama nggak saling repot dan nggak saling, biar sama-sama nggak saling kerepotan gitu. So I think that's it for today. Kukira bakal banyak sih yang gue kasih tahu di video ini, tapi ternyata bisa kuringkas sesedikit mungkin. Terima kasih buat menonton. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian. Jangan lupa untuk like dan subscribe Kuliah ID, dan jangan lupa share video ini karena siapa tahu bisa bermanfaat bagi teman-teman kalian juga. Terima kasih udah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.